Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Nahmaduhu subhanahu ala jazil in'amihi haqqa hamdihi wa nashkuruhu subhanahu ala ghaziri fadlihi haqqa syukrih. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa barik lana fi ma 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ma ba'd. Hadirin salihin salihat, hadirin ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukru ala ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah kita bisa hadir kembali dalam majlis yang mulia, majlis ilmu. Kita masih membahas dan mendalami tentang kandungan dalam surah Al-Fatihah. Kita membahas sebelumnya tentang muqaddimah, nama-nama yang lain daripada surat Al-Fatihah, kemudian tentang basmalah, tentang juga membaca amin, kemudian juga tentang membaca Al-Fatihah di dalam salat. Dan kita akan lebih dalami lagi sekarang pada kesempatan kali ini adalah menyelami kandungan isti'adzah. Isti'adzah yang sudah sebelumnya dibahas sedikit, ya, kita suka nyebutnya ta'ud, ya. Ini kurang pas mengucapkan istilah ta'ud, karena kalau disebut ta'ud artinya dari kata ada ya'udu, berarti kembali. Kalaupun mau ta'awudz dari kata ta'awadza yata'awadzu ta'awudzan, yang artinya adalah berlindung kepada Allah. Karena yang dimaksud adalah membaca isti'adzah, yaitu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Kalau dalam Al-Qur'an disebut dengan fasta'idz billah, isti'adzah. Perintahnya adalah fasta'idz, maka berlindunglah kalian billah kepada Allah, minasyaitonir rajim. Minasyaiton dari syaitan, ar-rajim yang terkutuk. Nah, maka kalau diambil dari ayat tersebut, yang pas adalah isti'adzah. Isti'adzah. Isti'adzah itu adalah kalimat a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, kalimat a'udzu berasal dari kata 'ada ya'udzu, artinya adalah berlindung. Berlindung karena penuh rasa khauf, rasa takut terhadap sesuatu yang akan mencelakakan dirinya. Itu al-'audz masdarnya. Fi'ilnya adalah a'udzu, a'adza ya'udzu, ya. A'udzu artinya adalah kita meminta a'udz, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala karena ada rasa takut terhadap sesuatu yang bisa mencelakakan diri kita. Ada yang semakna atau yang hampir mirip penyebutannya dengan a'udzu adalah aludzu. Aludzu artinya berlindung karena penuh rasa harap memperoleh kebaikan. Kalau a'udzu meminta perlindungan karena rasa takut terhadap sesuatu yang akan mencelakakan dirinya. Ada lagi aludzu. Aludzu artinya apa? Berlindung karena penuh rasa roja, rasa harap untuk apa? Memperoleh
kebaikan buat dirinya. Jadi ada dua, ada a'udzu, ada yang semakna atau yang mirip dengan a'udzu adalah aludzu. Lalu a'udzu billah, Allah adalah nama, ya, nama bagi Allah yang mencakup seluruh sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian minasyaitan. Asyaitan, syaitan berasal dari kata syaitana. Syaitan berasal dari kata syaitana. Syaitana itu artinya bengkok atau juga bermakna ba'uda, jauh dari kebaikan. Dan syaitan itu disebut syaitan secara bahasa karena ia senantiasa jauh, ya, dari kebenaran dan bengkok daripada jalan yang lurus, maka disebut dengan syaitan. Dalam kamus disebutkan definisi daripada syaitan, atau dalam tafsir disebutkan makna syaitan adalah kullu mutamarridin, segala sesuatu yang menentang. Mutamarrid artinya yang menentang. Minal jinni wal insi wad dawabi wa kulli syai'in. Semua yang menentang perintah Allah, menentang ketetapan Allah, baik itu minal jinni, dari golongan jin, wal insi, ataupun golongan manusia, wad dawab, bahkan juga binatang, wa kulli syai', dan segala sesuatu. Itu artinya adalah syaitan. Maka syaitan itu bukan hanya dari golongan jin. Dalam Quran surat An-Nas kita hafal, syaitan itu disebutkan oleh Allah minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan juga dari golongan manusia. Kenapa? Karena inti daripada syaitan itu adalah membengkokkan jalan manusia, ya, membawa manusia ke jalan yang bengkok, atau membuat manusia jauh daripada kebaikan dan kebenaran. Nanti akan lebih dalam tentang makna syaitan, tentang program syaitan dalam pembahasan berikutnya. A'udzu billah, aku berlindung kepada Allah, minasyaitan, daripada syaitan. Jadi memang syaitan itu berbahaya, syaitan itu bisa mencelakakan. Makanya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita meminta perlindungan kepada Allah dari sesuatu yang bisa mencelakakan kita, membahayakan kita, yang namanya adalah syaitan. Ya, jadi ketika membaca a'udzu itu betul-betul penuh, ya, rasa takut, ya, di mana Allah tidak menjaga dan menyelamatkan kita daripada godaan syaitan, daripada perangkap syaitan. Minasyaitan, daripada syaitan, ar-rajim, ya, asalnya dari kata al-marjum, ya, sighahnya sighah fa'il bimakna maf'ul, sighahnya rajim bimakna marjum, yang artinya adalah yang dikutuk. Itu dalam bahasa Arab hilang titik bisa bahaya. Ada rajim, terkutuk. Kalau rahim, apa rahim artinya? Penyayang, ya. Jadi jangan sampai salah nulis Bismillahirrahmanirrahim. Jangan kalau dikasih titik jadi rajim, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalau hilang titiknya, nah, jadi bahaya. Maka yang dimaksud dengan ar-rajim adalah annahum marjumun, yakni matrudun anil khairi kullih, bahwa dia itu ar-rajim, dirajam, maksudnya adalah dikutuk dari segala kebaikan, ya, dijauhkan dari segala kebaikan. Nah, inilah syaitan yang punya sifat ar-rajim. Baik. Kemudian kita juga mengetahui yang namanya iblis. Apa itu iblis? Secara bahasa, iblis berasal dari kata ablasa. Ablasa yublisu, iblisan. Iblis kalau lihat di dalam Al-Quran, secara bahasa artinya berputus asa.
Ya, dalam surat Ar-Rum ayat 12 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa yauma taqumus sa'atu yublisul mujrimun, dan pada hari kiamat nanti yublisul mujrimun, orang-orang mujrim, orang-orang yang berdosa akan putus asa. Mereka udah nggak bisa lagi berharap apa-apa, tinggal mendapatkan balasan. Nah, maka iblis secara makna bahasa adalah berputus asa, ya. Makna lainnya adalah terputus daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sejak kemudian dalam kisahnya disebutkan bahwa iblis itu ya jin yang dulunya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia itu meniti karir ibadahnya paling hebat daripada jin-jin yang lain, sampai dia itu disejajarkan atau dia bisa bersama dengan para malaikat, sampai pada akhirnya Allah perintahkan kepada malaikat dan termasuk di dalamnya adalah jin untuk sujud kepada Adam. Maka kemudian dia menolak perintah tersebut dan akhirnya diputus dia daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka terputuslah dia daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian hadirin Allah Subhanahu wa ta'ala jadi ada iblis, ada syaitan, ya. Jadi iblis itu secara bahasa terputus asa. Tapi kalau yang dimaksud dalam Quran iblis ada person daripada jin yang ini kan sebelum manusia itu yang diciptakan oleh Allah itu bangsa jin. Sebelum Allah menciptakan manusia, Allah ciptakan bangsa jin. Ya, disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan qad kana fiha, sesungguhnya sudah ada di muka bumi ini qabla ay yukhlaqa bi alfai amin, sebelum atau 2000 tahun sebelum diciptakan manusia, al jinnu banul jan, ya, sebelum diciptakannya manusia 2000 tahun sebelum ciptakan manusia ada yang disebut dengan al jinnu banul jan, jin dan jun. Jin dan jun tahu? Ya, siapa yang pernah nonton Jin dan Jun? Al jinnu banul jan, jin dan anak-anak jin. Kerjaan mereka apa? Dua, seperti yang disebutkan oleh malaikat. Fafsadu fil ardi, mereka melakukan apa? Fasad, kerusakan di muka bumi. Wasafakud dima, dan saling menumpahkan darah. Ini disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu tentang makhluk yang diciptakan oleh Allah sebelum manusia, yaitu adalah siapa? Al jinnu banul jan, ya, sebut aja jin dan ada junate apa jin? Junaidi namanya. Jin dan jin, ya. Jin dan bangsa jin, anak-anak jin. Nah, dari semua itu yang menitikkan beribadah, ya, senantiasa beribadah bersujud kepada Allah, yang kemudian kelak menjadi iblis. Ya, ketika dia makin tinggi merasa dirinya lah yang lebih pantas untuk menjadi sang khalifah, sang pemimpin. Ternyata Allah menciptakan manusia dari tanah. Iblis kemudian lagi-lagi merasa dirinya lebih pantas daripada Adam. Kenapa? Kata iblis, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku wahai Allah dari api, sedangkan kau ciptakan Adam dari tanah. Iblis berpendapat bahwa api lebih baik daripada tanah. Nah, ini disinilah letak awal dosanya iblis. Ana khairun minhu. Ini yang harus kita jaga diri kita dari perasaan itu. Merasa ana khairun minhu, saya lebih baik dari Anda, saya lebih baik dari dia, ya. Makanya perasaan saya lebih baik itulah yang mencelakakan kita, ya. Merasa kita lebih baik dari yang lain, ustadz ini lebih baik daripada ustadz itu dan sebagainya. Perasaan itulah yang kemudian ada dalam diri iblis. Jadilah dia ana khairun minhu, dia bandingkan api lebih baik daripada tanah. Kata siapa?
kata iblis. Ternyata Bu, kira-kira hari ini kita tahu kan yang lebih baik tanah apa api? Kalau api harga bensin sebenarnya harga sok ngarokok sebenarnya masih kene 2000. Ada baju dada masih kene, korek api sebenarnya masih 1000 aya. 1000 zaman dulu ya. Sekarang harga tanah per meter di sini berapa? 5.500.000. Dulu masih tahun 50 berapa? Masya Allah, naiknya pesat kan gitu ya. Tapi jangan ikut-ikutan iblis. Ketemu iblis, ana khairum minka, saya lebih baik dari kamu wahai iblis. Ternyata harga tanah cepat naiknya daripada harga api. Nah, kata iblis sama-sama juga kalau gitu ya. Nggak ada bedanya antara api dengan tanah. Nggak ada bedanya antara orang berkulit hitam daripada kulit putih. Dalam Islam, dalam pandangan Allah, tidak lebih baik tanah daripada api, tidak lebih baik bangsa Arab daripada bangsa Ajam, tidak lebih baik kulit putih daripada kulit hitam. Yang paling terbaik di antara semuanya itu adalah atqakum, yang paling bertakwa kepada Allah. Nah, tapi itulah yang menjadi penyebab iblis kemudian nanti tidak mau tunduk kepada perintah Allah untuk sujud kepada Adam. Nah, jadi iblis itu kemudian diputus daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia itu bagian daripada bangsa jin juga. Nanti kita akan urai lebih jauh. Nah, kemudian jin itu berasal dari kata jannah. Jannah artinya gelap atau tidak terlihat. Sebutkan dalam Al-Qur'an, falamma janna 'alaihil lailu, ketika malam telah gelap. Falamma janna 'alaihil lailu ra'a kaukaba, ketika malam telah gelap ia kemudian melihat bintang. Ibrahim alaihissalam ketika mengajak umatnya untuk menyembah Allah kan satu persatu, lihat bintang, lihat bulan, terakhir nanti lihat matahari. Falamma janna 'alaihi lailu ra'a kaukaba, ketika malam telah gelap dia melihat bintang. Qala hadza rabbi, Ibrahim mengatakan inilah Tuhanku. Nah, disebut di situ kata jannah. Jannah artinya apa? Gelap. Nah, kenapa jin disebut sebagai makhluk, disebut jin? Karena dia adalah makhluk yang tidak bisa dilihat oleh panca indera kita. Ya, kita tidak bisa melihat jin. Jadi adapun orang-orang yang bisa melihat jin, ya, dengan kasat mata dia bisa melihat jin, berarti ini termasuk orang yang bermasalah. Ya, jadi orang indigo itu bukan orang yang luar biasa atau orang istimewa, enggak, dia adalah orang yang bermasalah. Ya, karena normalnya manusia dia tidak bisa melihat jin. Ya, dan kasihan orang yang bisa melihat itu, karena berarti dia ada masalah sebelumnya, bisa karena orang tuanya atau kemudian kakek neneknya. Jadi kalau ada kita punya saudara yang katanya ini hebat dan selalu benar biasanya, ya, kalau dia ngasih pendapat, dia ngasih tahu tentang informasi itu bisa betul. Disitulah fitnahnya di situ. Sesungguhnya dia sedang dikelabui oleh syaitan. Ya, harus diruqyah. Ya, yang bisa lihat yang seperti itu, kemudian yang indigo dan sebagainya itu harus diruqyah. Nah, yang indigo ini ada dua model. Ada yang bisa merasakan dengan rasa hawa, ada yang memang bisa melihat, tergantung suhu orangnya. Dijelaskan oleh para ulama. Kalau orangnya pendiam kemudian dia indigo, biasanya lebih kepada merasakan. Dia lebih merasakan, wah ini di sini ada nih, kerasa oleh dia kehadiran gitu. Wah ini kayaknya nih genderuwo ya misalnya gitu kan. Ya. Nah, ini itu orang-orang yang suhunya dingin. Tapi kalau orang yang suhunya panas, orang yang kelihatannya aktif, kemudian banyak ngomong, kemudian bawaannya aktif begitu. Nah, itu indigonya itu dengan melihat, merasakannya kurang, tapi dengan melihat. Tapi semua itu adalah talbis syaitan. Semuanya adalah talbis syaitan. Manusia tidak bisa melihat jin. Kenapa? Karena masing-masing berbeda alam. Makanya disebutlah jin, karena dia tertutup daripada panca
panca indera kita. Nah, demikian pula ada kata janin. Kenapa disebut janin? Karena belum bisa dilihat secara kasat mata loh, ya. Beda lagi kalau sudah pakai alat. Tapi yang jelas dilihat pakai kasat mata, bisa dilihat tidak? Tidak. Nah, itu janin tertutup. Janin artinya tertutup. Ada juga majnun. Apa artinya majnun? Orang gila. Kenapa orang gila disebut majnun? Sama asalkannya daripada jannah. Karena tertutup apanya? Akalnya tertutup. Maka disebut sebagai majnun, yaitu orang gila. Nah, hadirin Allah Subhanahu wa taala, itu makna jin. Dia ada jin, ada syaitan, ada iblis. Jin itu makhluk seperti manusia, ya, yang dia itu bisa kafir, bisa muslim, ya. Sehingga sifat syaitan itu bisa ada pada jin sehingga dia menjadi jin yang kafir. Ketika syaitan ada pada diri manusia, jadilah manusia yang kafir. Adapun iblis nama daripada jin yang kemudian meniti karir ibadah, tetapi pada puncaknya dia diputus dari rahmat Allah karena dia tidak mau tunduk terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin Allah Subhanahu wa taala, insyaallah bisa membedakan antara jin, syaitan dan iblis. Tapi Ustaz, itu apakah betul ada ya tuyul, terus nanti suster ngesot, ya, terus apa lagi, kuntilanak, terus apa lagi, Pak Haji, sok terang di dia. Di Indonesia ada nggak Dracula gitu, ya, terus apa lagi, kalau di Cina itu vampir gitu. Nah, jadi itu tuh imajinasi semua. Imajinasi di Indonesia modelnya kari itu jurig deh gitu, ya, genderuwo, buta ejo gitu kan. Kemudian apa lagi tadi, ya, kuntilanak. Di Amerika, di Eropa, mereka imajinasinya keren-keren, yang namanya jurig tuh pakai dasi, ya kan, pakai jas. Nah, disebutlah Dracula. Di Cina lebih sopan deh, ya, jalan kaki. Itu semua imajinasi orang yang tadi itu, ya, yang kena talbis syaitan. Nah, maka hakikatnya semua mau disebut apapun namanya, hakikatnya adalah jin. Hakikatnya adalah jin. Nah, hadirin Allah Subhanahu wa taala, kita kembali kepada syaitan. Jadi syaitan ini pokoknya bisa ada pada manusia, juga bisa ada pada jin. Ya, syaitan itu bisa ada pada manusia, juga bisa ada pada jin. Dan syaitan itu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala adalah musuhnya kita. Syaitan itu adalah musuh. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 208, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Hai orang yang beriman, masuklah kepada Islam secara kafah dan jangan mengikuti langkah-langkah syaitan. Ya, syaitan ini kenapa tidak boleh diikuti langkah-langkahnya? Innahu lakum aduun mubin. Karena syaitan itu musuh nyata. Jadi Bapak Ibu tetap memang harus ada dalam diri kita rasa permusuhan. Kenapa? Karena ketika kita mengatakan saksikanlah saya seorang muslim, maka di depan kita syaitan memproklamirkan dirinya sebagai musuh buat kita. Jadi jangan merasa tenang dengan keimanan kita. Jangan merasa tenang dengan keislaman kita, karena ada syaitan musuh nyata yang tidak pernah ridho kita menjadi orang mukmin, tidak ridho kita jadi orang muslim. Makanya jangan merasa sudah punya kunci surga, ya. Usia tinggal jangankan setahun, sebulan atau seminggu lagi bisa digelincirkan oleh syaitan. Betul tidak? Dalam hadis Nabi SAW riwayat Bukhari Muslim, ada di antara kalian, kata Nabi SAW, hampir jarak antara dirinya dengan kematian tinggal satu hasta saja, segini, ya. Tiba-tiba fayasbiqu alaihi kita fayamalu bi'amali ahlin nar fayadkhuluha. Dia terjebak, dirayu oleh godaan syaitan, akhirnya melakukan amalan-amalan syaitan, amalan-amalan ahli neraka, ternyata meninggal dalam keadaan melakukan amalan ahli neraka, fayadkhuluha, akhirnya dia masuk ke dalam neraka. Nah, makanya rasa permusuhan itu harus ada. Permusuhan kepada siapa? Syaitan. Musuh yang nyata itu namanya syaitan. Lalu Allah juga mengatakan dalam surat Al-An'am ayat 112, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan
dan sungguh telah kami jadikan bagi setiap nabi itu musuh. Siapa musuhnya? Syayatinal insi wal jin, yaitu syaitan-syaitan. Dan Allah menyebutkan syaitannya ada dua, baik dari golongan insi, manusia, dan juga di golongan jin. Siapa syaitannya yang memusuhi Nabi Muhammad SAW dari golongan manusia? Abu Jahal, terus Abu Lahab, terus Abu Janda mah kesininya ya abu-abuan, tapi nggak semua abu-abuan, kan ada juga orang yang baik. Abu Khatib beda lagi, Abu Bakar ya, jadi itu syaitan minal insi ya, syaitanul insi, syaitanul jin, itu ada musuh para nabi. Baik Bapak Ibu atau Allah, kalau kita mengukur kekuatannya syaitan dalam hal ini adalah iblis ya, karena iblis itu diberikan kekuatan oleh Allah, dia sampai sekarang masih hidup ya. Walaupun syaitan dalam arti jin ya, itu kan juga mereka beranak pinak, ada yang meninggal, ada yang hidup. Adapun nenek moyang mereka yang namanya iblis sampai sekarang diberikan kesempatan oleh Allah untuk terus hidup. Maka dari sisi kekuatan maka kita jauh dengan syaitan ya, dengan iblis. Satu, dari sisi umur sudah berapa ribu tahun berarti iblis hidup ya kan, kita baru berapa puluh tahun, sedangkan syaitan, iblis sudah ribuan tahun. Yang kedua, iblis atau syaitan bisa melihat kita tidak? Bisa melihat. Kita bisa melihat syaitan tidak? Lamun ibu tiasa ningali syaitan kumaha? Malah jadi kabur ya. Syaitan bisa melihat manusia, manusia tidak bisa melihat syaitan. Yang dimaksud syaitan di sini adalah bangsa jin. Jadi kalau bertarung ya, tinju misalnya, yang satu ditutup mata, yang satu bisa melihat. Sudah berpengalaman ya, kemudian kita yang baru main tinju ditutup mata pasti bakal babak belur ya, nggak perlu pakai waktu yang lama, kita pasti kalah. Dan yang hebatnya lagi, bahwa iblis dan syaitan itu mereka tekun ya, nggak ada cerita mereka itu libur dulu, capek perasaan dari dulu godain manusia terus kali-kali insaf, nggak ada ceritanya ya. Mereka bukan istiqomah, artinya istiqomah buat kita ya apa artinya selain istiqomah ya, tekun lah ya. Nggak pernah ada istilah libur, yang ada lembur terus. Nggak ada satupun hari, satupun jam ya kita ya tidak digoda oleh syaitan. Syaitan terus ya tekun, bersabar ya, walaupun gagal bangkit lagi, gagal bangkit lagi, gagal bangkit lagi. Syaitan tuh ya, gagal membuat kita tidur di waktu subuh, akhirnya kita terbangun gitu kan, akhirnya ambil air wudu. Berhenti nggak syaitan? Nggak berhenti, terus digoda deui supaya was-was ketika wuduna, sudah basuh wajah, basuh tangan, basuh kaki, asan can sempurna, ulangi deui wudu deui. Ada yang kayak begitu kan, sampai 3 kali baru selesai ya. Terus akhirnya cari baju dibuat linglung, ini pakai apa ya, sampai akhirnya ke masjid datang terlambat. Pas mau ke masjid pun nyeri perut, akhirnya balik lagi ke rumah gitu. Itu godaan-godaan syaitan ya. Makanya satu persatu ikatan itu, buhul itu akan dicabut ketika kita bangun, ketika kita wudhu, ketika kita pergi memaksakan. Syaitan itu luar biasa, sampai ada jurus membuat manusia tidak bisa dengar adzan. Apa? Diompolan gitu kan, dikencingi kita itu. Ini kalau kita coba nanti pegang ya, yang bangun tidurnya terlambat, nah pegang telinganya, terus bau asap ya gitu. Itu cara-cara syaitan. Nah maka mereka dari sisi kekuatan di atas rata-rata kita. Tetapi sebagian dikatakan aduun akil khairun min sadiqin jahil, bahwa musuh yang pandai lebih baik daripada sahabat yang bodoh. Jadi sehebat apapun musuh, yang penting kitanya pandai. Nah kepandaian ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah simpelnya, tamsilnya oleh para ulama dibuat, kita itu misalnya kalau lewat satu gang, terus di gang itu ada gogog ya, ada anjingnya diajak lompat pasti orang bakal keberit ya, diajak tarung pasti kita bakal kalah. Ada anjing gede kayak domba, anjing apa namanya itu, herder ya, udah pasti bakal kalah.
melewati jalan itu. Apa cara yang paling mudah supaya kita bisa lewat? Lu pengalaman kumaha? Kalau kita diam pasti anjing pun diam. Tapi berarti kita nggak sampai ke tujuan. Jadi kudu kumaha? Ajak ngobrol, ya. Pernah pengalaman pasti, ya. Gimana, Bu? Berdoa. Ya. Cara mudahnya apa? Ini anjing punya tuan. Ini anjing punya empunya. Ada yang punya anjing ini, betul tidak? Dan sehebat, segalak, seberingas apapun anjing ini, di depan tuannya udah nggak ada apa-apanya. Maka cara mudahnya apa? Bilang, panggil yang punya anjing. Sorry mister, your dog, tolong bawa ke dalam rumah, gitu kan. Nah, akhirnya apa? Dengan satu isyarat aja itu anjing yang menyeramkan itu bisa langsung masuk rumah. Berarti apa? Singkat nih, ketika kita menghadapi syaitan yang menyeramkan itu, yang dia bisa melihat tapi kita tidak bisa melihat, yang dia lebih berpengalaman, kita baru lahir, yang dia punya ketekunan, kehebatan, berbagai macam cara dia sudah berhasil menggoda Adam, menggoda Nuh, menggoda anak-anaknya Nuh, menggoda manusia dari zaman Adam sampai saat ini udah berapa juta, udah berapa ratus juta, udah berapa miliar manusia yang digoda, begitu. Nah, melihat itu bagaimana caranya? Allah ajarkan kita. Syaitan itu tetap di hadapan Allah adalah makhluk yang lemah. Maka apa? Fasta'id billah. Berlindunglah kepada Allah. Nah, di sini kita paham, ya, bahwa cara menghadapi syaitan nggak bisa hanya mengandalkan kemampuan diri kita. Harus bersandar kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat An-Nahl ayat 99 Allah katakan, innahu laisa lahu sultan. Sesungguhnya syaitan itu tidak ada kekuasaan 'alal ladzina amanu, terhadap orang-orang yang beriman kepada Allah, wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan orang-orang yang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata kuncinya itu, punya iman, punya keyakinan Allah hadir, Allah senantiasa menjaga, melindungi kita, itu udah selesai. Dan orang-orang yang tawakal. Masih ingat makna tawakal apa? Pokoknya nama ayah Ustaz lah gitu ya, tawakal gitu. Tawakal apa? Tawakal itu menyandarkan urusan kepada Allah, yakin kepada Allah, tapi juga dengan dibarengi menempuh sebab-sebab. Nah, lalu untuk siapa kekuatannya syaitan? Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu wal ladzina hum bihi musyrikun. Perhatikan. Syaitan itu dia punya kekuatan kepada siapa? Kepada orang yang menjadikannya sebagai tuan dan orang-orang yang mempersekutukan Allah. Jadi orang yang menghamba kepada syaitan, termasuk kecil-kecilnya anusien, ya, orang yang takut kepada syaitan. Makanya misalnya, ya, jadi dia akan dipermainkan. Akhirnya banyak berhalusinasi, banyak ketakutan. Jadi syaitan tuh gini. Ketika seseorang takut kepada syaitan, jadilah dia merasa menjadi besar. Syaitan itu begitu, ya. Misalnya ada satu rumah kosong, gelap, kemudian dikatakanlah di situ ada penghuninya. Setiap lewat kalau enggak bilang punten, bakal pokoknya nama dijalike, soledad segala macam. Akhirnya apa? Betullah terjadi. Di situ kenapa? Karena dibangun keyakinan yang batil kepada syaitan. Nah, makanya kalau dulu ya masih kita melakukan hal-hal seperti itu dulu, ya saya ingat di sana tuh waktu daerah Caringin, daerah Holis, ya, ada pohon besar. Nah, itu kalau pakai motor, pakai sepeda kudu mencet, nah itu gitu kan, klakson katanya, ya, itu pohon besar gitu ya. Dan itu banyak orang pokoknya lewat situ pasti melakukannya. Nah, ini bagian daripada orang-orang yang menjadikan syaitan sebagai pimpinan. Akhirnya apa? Dia akan dikendalikan oleh syaitan. Nah, kita berhenti dulu untuk mendengarkan adzan. Insyaallah, barakallahu fikum. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Baik Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, jadi alhamdulillah kita dapat kuncinya dari Allah. Jadi kalau kita disuruh melawan syaitan, secara hitung-hitungan kita nggak bisa melawan syaitan. Ya, hitung-hitungan kekuatan, hitung-hitungan pengalaman, hitung-hitungan ketekunan, kita nggak punya keseimbangan dengan syaitan. Tetapi kita diberikan kunci oleh Allah.
bahwa ternyata sehebat apapun syaitan dan bala tentaranya iblis, dia tidak bisa menguasai orang yang memiliki dua ciri tadi, yaitu adalah orang-orang yang alladzina amanu, orang-orang yang punya keyakinan, punya keimanan yang kokoh kepada Allah, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan orang-orang yang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti ujian kita menghadapi syaitan itu adalah ujian keimanan. Makin kuat kita, makin kita memperbaharui iman, makin kokoh kita bisa melawan syaitan. Nah, jadi tugas kita bukan kemudian ya mencari bagaimana cara-cara untuk mengalahkan syaitan, tidak. Yang penting kuatkan dua dasar ini, al-iman wat tawakal, iman dan tawakal kita. Karena dengan dua modal inilah syaitan tidak akan mampu menguasai kita. Nah, sebaliknya kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kekuatannya syaitan itu terhadap orang-orang yang mengambilnya jadi pemimpin, yang menaruh rasa takut kepadanya, begitu. Makanya disinilah kita melatih diri untuk ya tidak takut terhadap sesuatu yang dikaitkan dengan syaitan. Tapi biasanya nusario nanti karena kebanyakan apa? Nonton film-film horor ya, atau sejak kecil sering ditakut-takutin. Jadi akhirnya muncul rasa takut tersebut. Nah, hadirin Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah juga mengatakan dalam surah Al-A'raf ayat 201, innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitani tadzakkaru fa idzahum mubsirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa bila mereka ditimpa ya was-was ya, atau mereka ditimpa rasa takut daripada syaitan, maka tadzakkaru, mereka langsung ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya singkat, Pak, ya, kita mengucapkan rasa, kalau muncul ada rasa takut ya, rasa takut dalam diri kita, ya udah tadi langsung fasta'id billah, lalu ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tapi tadi syaratnya dua, harus penuh keyakinan bahwa Allah Maha Kuat, syaitan sangat lemah, dan tawakal kepada Allah, bersandarnya kepada Allah, tidak bersandar kepada kekuatan apapun. Kita nggak punya kekuatan, kita nggak punya kelebihan, Allah semuanya. Nah, disitulah Allah akan menghilangkan rasa takut dalam diri kita. Misalnya masuk rumah sendirian, masuk tempat yang rada angker, udah kuatkan dengan itu saja, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Maka syaitan itu sendiri yang asalnya ta'azzama, merasa gede, merasa besar, dia akan menjadi kecil. Kecilnya bukan karena apa-apa, tapi karena kekuatan keimanan kita dan kekuatan tawakal yang ada dalam diri kita. Tapi kalau kita memberi ruang rasa khauf, takut berlebihan, takut dikuasai, takut segala macam, jadilah ta'adzama, jadilah syaitan itu membesar dan memberikan pengaruh kepada diri kita, membaca pikiran kita, merasuki pikiran kita, tambahlah rasa takut, rasa khawatir kepada kita. Ya, keapal doa a'udzubillah, ya udahlah doa makan lah gitu kan. Baca ya Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina, insyaallah syaitan pun kabur. Kenapa? Malah lebih takut, wah sieun cenah orang didahari gitu kan. Intinya modalnya itu. Ya, itu yang saya pelajari. Jadi gimana? Memang ada rasa takut, Pak. Ya, biasa sok aya cara untuk menghilangkannya, kuatkan dua hal tadi. Kuatkan keimanan dalam diri kita hanya kepada Allah, bahwa syaitan itu lemah. Nah, karena ternyata nanti ya ketika kita kuat, nah disitulah syaitan akan menjadi melemah. Dia tidak akan memberikan bisikan, was-was, rasa khawatir, rasa takut ke dalam diri kita. Nah, malah ya syaitan cukup dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dia kabur kalau dari golongan jin. Tapi kalau yang goda kita syaitan dari golongan manusia, jangankan baca isti'adah, baca Al-Baqarah, baca Al-Imran aja, dia tetap akan menggoda kita. Bahkan bisa jadi ikut-ikutan baca surat tersebut begitu. Nah, jadi Masya Allah, yang lebih sulit malah menghadapi godaan syaitan dari kalangan manusia ya. Nah, dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita lihat bagaimana syaitan itu setelah dia diusir oleh Allah dari surga, diputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya, rajanya syaitan itu iblis, maka
dalam surat Al-A'raf ayat 14, 15, 16, 17. Di situ kita melihat dan membaca langsung sesuatu yang luar biasa. Ini tidak main-main, ya. Coba perhatikan surat Al-A'raf ayat 14. Kalau kita tahu peristiwanya saat itu, mengerikan. Jadi ketika Allah memutuskan, karena engkau tidak mau tunduk kepada perintahku wahai iblis, maka aku keluarkan engkau dari surga. Maka kemudian iblis yang asalnya punya ambisi besar menjadi khalifah, menjadi pemimpin, lalu kemudian dikeluarkan oleh Allah dari surga, diputus rahmat Allah. Dendam dia kepada Adam dan anak cucu Adam sangat besar. Makanya tidak ada yang lain yang dia minta. Apa yang dia minta? Lihat, dia minta kepada Allah, qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, karena engkau telah mengusirku, mengeluarkanku, memutusku dari rahmatmu, maka satu saja permintaanku ya Allah, berikan aku masa ila yaumi yub'atsun. Sampai kapan? Sampai hari dibangkitkan, berarti hari kiamat. Gak tanggung-tanggung permintaan iblis, lihat. Dan ini lahir dari dendam iblis, Pak. Yang namanya orang dendam, dia nggak akan berhenti, dia akan lebih rajin, dia akan lebih tekun, dia tidak akan berhenti tidur, bahkan tidak akan tidur nyenyak sampai dendamnya itu terbalaskan. Dendam besar, Pak, kepada Adam dan anak cucu Adam. Pokoknya apa keinginan iblis terbesar? Semua anak cucu Adam haram bagi mereka untuk mendapatkan surganya Allah. Mereka harus sama ikut dengan saya, kata iblis, bersama-sama masuk ke dalam neraka. Makanya nggak ada cerita kita mau ibadah itu lempeng-lempeng aja, nggak ada ceritanya. Kita mau taklim aja ujiannya luar biasa, Masya Allah. Nah, inilah janji iblis. Apa kata iblis? Anzirni ila yaumi yub'atsun. Dan Allah sebagai ujian buat kita memberikan apa yang diminta oleh iblis. Apa kata Allah? Qala innaka minal mungdharin. Sesungguhnya engkau termasuk yang diberikan masa tangguh sampai hari dibangkitkan. Nah, lalu apa kata iblis? Iblis menjawab, qala fabima aghwaytani, karena engkau telah menghukum saya ya Allah. Iblis tahu kekuatan Allah, makanya dia minta kekuatan itu untuk dia punya masa yang lama sampai hari dibangkitkan. Lalu janjinya iblis nih, dari balas dendamnya iblis, dia berjanji begini, qala fabima aghwaytani, karena engkau telah menghukumku ya Allah, la aq'udanna lahum. Lihat pakai kalimat taukid. Iblis tuh paham banget bahasa Arab juga, Pak, ya. La aq'udanna, lamnya lam taukid, ya. Kemudian di situ pakai nun taukid, menunjukkan apa? Benar-benar wahai Allah. Ya, ini sumpahnya iblis. Ini sumpah iblis buat siapa? Buat saya, buat bapak-bapak, buat ibu-ibu semua. Kita masih hidup, selama itu pula iblis menyampaikan dan membuktikan sumpahnya. La aqudanna lahum, humnya kepada siapa? Bani Adam, kepada semua anak-anak Adam. La aqudanna lahum siratal mustaqim, aku benar-benar akan menghalangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Jadi nggak ada cerita mulus dalam beribadah, nggak ada cerita mulus untuk mendapatkan surganya Allah. Kenapa? Iblis dengan anak keturunannya memasang semua jeratan, jebakan untuk menggoda kita. Lalu apa kata iblis setelah dia menyampaikan janjinya itu? Lalu iblis pun menyampaikan programnya. Apa program iblis ketika dia berjanji akan menghalangi kita dari jalan yang lurus? Apa kata iblis? Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim, aku akan mendatangi mereka ya Allah dari depan mereka, wa min khalfihim, dan dari belakang mereka, wa an aymanihim, dan dari kanan mereka, wa an syama'ilihim, dan dari kiri mereka. Coba yang dikepung, Pak, dikepung dari berbagai penjuru. Sampai akhirnya apa? Janji iblis nih, wala tajidu aktsarahum syakirin, dan kau tidak akan dapati mereka ya Allah, kebanyakan mereka sebagai orang-orang yang bersyukur. Kau tidak akan dapati kebanyakan mereka orang-orang yang bersyukur. Ini janji siapa? Iblis. Dan nampaknya iblis membuktikan nggak janjinya itu? Membuktikan, ya. Banyak orang-orang yang terperangkap masuk dalam jeratan
iblis, sadar atau tidak sadar. Kebanyakan manusia, kata Ali bin Abi Thalib, kullun nas niyamun, manusia itu pada tertidur. Fa idza matu intabahu, ketika mati baru mereka sadar, oh ternyata selama ini adalah jebakan-jebakan. Dan ketika mereka nanti manusia yang telah dijebak oleh iblis dinuntut iblis, wahai iblis, engkau yang berjanji kepada kami bahwa kita akan mendapatkan kehidupan yang menyenangkan, yang bahagia, tapi ternyata semua ini adalah dusta. Ya, iblis kemudian menjawab, memang dari dulu juga aku adalah makhluk yang terkenal pendusta, dan kalian tahu Allah itu janjinya adalah benar, tapi kenapa kalian mengikuti janjiku dan mengingkari janji Allah. Jadi iblis juga angkat tangan. Akhirnya kata iblis apa? La talumuni walumu anfusakum. Sekarang kalian jangan mencela saya, tapi celaklah diri kalian sendiri. Akhirnya disitulah setiap orang mempertanggungjawabkan perbuatannya masing-masing. Jadi coba bayangkan, iblis itu setelah bersumpah, dan sampai sekarang iblis masih merealisasikan sumpahnya. Ya, dia datang Pak, ya, kanan, kiri, depan, belakang. Kerasa nggak Pak? Jangan dilihat ke samping kanan kiri, itu orang, itu manusia itu ya. Nah, tapi dia mendatangi kita, mengepung kita, makanya asa ya Allah berat. Tetapi bagi orang-orang yang punya keimanan, punya ketawakalan, dia akan merasakan kemudahan itu. Karena memang sehebat-hebatnya jeratan iblis, ya, itu tidak ada apa-apanya bagi orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Ibnu Abbas menjelaskan apa makna daripada mendatangi dari depan, mendatangi dari belakang, mendatangi dari kanan, mendatangi dari kiri. Itu ada maknanya. Gak mungkin dikepung dengan seukur dikepung, enggak. Karena dia nggak bisa kita nggak bisa merasakan fisiknya syaitan. Tapi apa maknanya? Maknanya kata Ibnu Abbas, makna didatangi, dikepung dari depan, min baina aidihim, artinya apa? Usyakkikuhum fi akhiratihim. Maknanya apa? Aku akan buat mereka ragu dalam perkara akhirat. Jadi datang dari depan itu maksudnya apa? Dibuatlah kita ragu tentang surga, dibuatlah kita tidak yakin tentang adanya balasan akhirat, dibuatlah kita merasa lah nggak peduli siksa neraka, dibuatlah kita tidak yakin dengan ancaman-ancaman dalam hadis, dalam Al-Quran, ragu tentang urusan akhirat. Akhirnya apa? Banyak orang-orang yang menganggap ya sudah, hidup itu hanya sekali, nikmati aja, karena kalau udah mati ya modar begitu ya. Tidak ada lagi kehidupan yang lain setelah kematian. Berhasil tidak syaitan? Berhasil situ. Bagi orang-orang yang lemah iman, berhasil. Mereka hilang keyakinan mereka kepada hari akhir. Minimal ragu. Buktinya orang ragu terhadap hari akhir apa? Wa amma man bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil muslim. Jadi sulit, jadi bakhil, merasa cukup dengan amalan, ya, merasa tidak tertarik dengan janji-janji Allah. Nah, ini dampak daripada serangan dari sebelah depan, dari depan. Jadi yang dari depan itu maknanya apa? Usyakkikuhum fi akhiratihim, dibuat lagu dalam urusan akhirat. Dari belakang, wa min khalfihim, apa maknanya kata Ibnu Abbas? Uraghibuhum fi dunyahum, kami buat dia tamak dalam urusan dunianya. Terus dibisiki dari belakang. Ya, dibuat apa? Nggak pernah merasa cukup dalam urusan dunia, terus dikejar-kejar, padahal dia tahu umurnya makin berkurang. Akhirat ragu, dunia makin tamak, nggak pernah ada cukup-cukupnya dalam urusan dunia. Memang pada akhirnya kata Nabi, orang-orang yang tamak dalam urusan dunia, mereka tidak akan pernah merasa kenyang kecuali kalau disumpel dengan tanah, alias kalau sudah mati. Itu kata Nabi SAW. Nah, ini perhatikan bagaimana jebakan iblis yang kedua dari belakang itu apa? Dibuat kita hubbud dunia berlebihan, sehingga akhirnya apa? Bisa jadi menghalalkan segala cara. Yang ketiga, dari sebelah kanan, wa an aimanihim, apa maknanya? Usyabbihu alaihim amra dinihim, aku buat mereka bingung dalam urusan agama. Coba hari ini, ya, gimana enggak bingung urusan agama? Di media dimunculkan terus berbagai macam syubhat-syubhat. Akhirnya tidak sedikit orang tua, ya, yang kemudian tidak mau menyekolahkan anaknya dalam madrasah diniyah, ya, enggak mau menyekolahkan anaknya di sekolah agama.
malah takut kalau anaknya lihat kok makin kesini makin rajin, bawa anak Quran terus, wah ini agen teroris nih kan gitu. Ya, itu kan takut. Apalagi orang tua anak boro-boro bangun tahajud subuh aja kesiangan, anaknya jam 3 sudah bangun. Ini semua kan ciri-ciri teroris gitu kan. Ya, disebutkan. Di situ kan jadi bingung tentang agama. Dibuatlah sekarang ya ragu tentang mengajari anak untuk berjilbab sejak kecil. Kan itu muncul itu berbagai macam. Wah, berbagai macam kerancuan agama. Akhirnya menganggap semua agama sama. Semua agama bisa berhak mendapatkan surga. Nanti di surga itu ada Nabi Muhammad, ada Paulus pokoknya namalah gitu kan. Ada Bunda Maria, ada siapa Konghucu, ada Siddhartha Gautama, pokoknya begitu. Ya, nah ini akhirnya apa? Bagi sebagian orang menjadi rancu, dan itu jebakan-jebakan syaitan dari sebelah kanan. Nanti kita akan perdalam tentang itu. Dan yang terakhir dari kiri apa? Wa an syama'ilihim ushhi lahumul ma'asi. Aku buat mereka senantiasa tertarik dalam melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Dibuat senantiasa mencintai maksiat, senang, gemar, hobi bahkan dalam melakukan perbuatan maksiat. Coba dikepung 4 hal begitu, gimana ceritanya? Nah, insyaallah gimana ceritanya kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Insyaallah, mudah-mudahan Allah selamatkan saya dan kita semua, Bapak Ibu semua, di sisa umur yang kita miliki. Bapak Ibu, kita tidak tahu berapa bulan lagi, berapa tahun lagi, atau bahkan bisa jadi lebih sedikit lagi dari itu. Semoga kita tidak terjebak dalam segala macam jebakan-jebakan syaitan, dan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Aqulu qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.